Halo Balakala, jaga budaya. Pernahkah kamu bertanya apakah dua candi ini, Candi Borobudur yang bercorak agama Buddha dan Candi Prambanan bercorak agama Hindu, dibangun pada era atau tahun yang sama? Nah, misalkan pada tahun yang sama, berarti para pekerjanya terbagi dua karena mengerjakan di waktu yang sama dan menunjukkan populasi manusia yang sangat banyak. Tapi kalau berbeda tahun, apakah kecerdasan para pembuat Candi Borobudur, misal dibangunnya duluan, lalu mereka dipindah tempatkan ke Candi Prambanan untuk membangun di sana? Wah, berarti ada sistem transfer kecerdasan dong. Jadi gimana ilmu arkeologi, epigrafi, dan sejarah menjawab pertanyaan tadi? Bersama di Kitab Kala, kita akan bahas data-data yang sudah puluhan tahun diteliti oleh para ahli. Mari kita mulai pembahasannya. Jangan lupa subscribe di channel ini. Opening dulu. Oke, Balakala semuanya. Mengenai letak sebenarnya dua candi ini tidaklah terlalu jauh. Namun mereka berada di dua provinsi yang berbeda, yakni Borobudur ada di Provinsi Jawa Tengah, sedangkan Prambanan ada di daerah istimewa Yogyakarta. Nah, Balakala sudah tahu kalau Candi Borobudur dan Candi Prambanan adalah candi terbesar di Indonesia, bahkan se-Asia, bahkan di dunia jika mengacu pada ukuran fisiknya. Candi Borobudur adalah candi bercorak agama Buddha yang terbesar di dunia. Lalu Candi Prambanan merupakan candi Hindu terbesar di Indonesia. Dan kedua candi ini merupakan warisan dunia berdasar pada ketetapan dari UNESCO. Oke, sebelum lanjut videonya, tolong subscribe YouTube Kitab Kala untuk yang belum subscribe. Dan tolong like video ini buat yang sudah subscribe. Sip, mari lanjut videonya. Candi Borobudur diperkirakan dibangun pada masa dinasti Sailendra, sekitar tahun 780 hingga 840 Masehi. Pembangunan candi ini berlangsung pada masa pemerintahan Raja Samaratungga dari Wangsa Sailendra atau dinasti Sailendra dan selesai sekitar abad ke-9. Buktinya apa nih? Jadi tidak ada prasasti yang secara langsung menyebutkan tahun pembangunan Candi Borobudur. Namun beberapa prasasti yang berhubungan dengan masa pembangunan candi ini antara lain ada prasasti Karangtengah bertahun 824 Masehi. Menyebutkan bahwa Raja Samaratungga dari Wangsa Sailendra telah menyelesaikan sebuah bangunan suci yang disebut Wenuwana atau hutan bambu yang sering dianggap mengacu pada Candi Borobudur. Lalu ada prasasti Tritepusan berangka tahun 842 Masehi dikeluarkan oleh Pramodyawardhani, putri dari Raja Samaratungga. Prasasti ini menyebutkan tentang pemberian tanah kepada sebuah bangunan suci yang terkait dengan keagamaan Buddha Mahayana. Walaupun tidak secara eksplisit menyebut Borobudur, prasasti ini menunjukkan adanya aktivitas keagamaan Buddha di daerah tersebut pada masa yang sama dengan pembangunan Borobudur. Nah, jadi dari data prasasti tadi bisa disimpulkan sementara, meski tidak ada penyebutan yang detail tentang pembangunan candi raksasa bercorak agama Buddha, tapi tetap bisa dibilang bahwa Candi Borobudur dibangun pada rentan tahun 780 sampai 840 Masehi atau selama 60 tahun. Apakah mungkin sebuah candi dibangun selama itu? Ya, mungkin saja. Karena setelah diteliti, Candi Borobudur dibangun dalam beberapa tahap seperti ini. Sehingga dalam setiap tahap ini, candi sudah bisa digunakan untuk beribadah pada masa itu. Bahkan periode pembangunannya melewati minimal 2 generasi tahta, yakni Raja Samaratungga dan anaknya, yakni Pramodyawardhani. Lalu bagaimana dengan Candi Prambanan?
Data yang dimiliki oleh Candi Prambanan lebih cukup detail mengenai pembangunan sebuah kuil besar untuk memuja Dewa Siwa. Candi Prambanan dibangun sekitar pertengahan abad ke-9 Masehi, sekitar tahun 850 Masehi, terpaut sedikit setelah pembangunan Candi Borobudur. Namun berbeda dengan Borobudur yang merupakan candi Buddha, Prambanan adalah candi Hindu yang didedikasikan untuk Trimurti, Dewa Brahma sang pencipta, Dewa Wisnu sang pemelihara, dan Dewa Siwa sang penghancur. Dan berikut adalah data arkeologis dari prasasti-prasasti yang ditemukan untuk memperkuat bukti kapan candi ini dibangun. Nah, prasasti-prasasti yang terkait dengan Candi Prambanan antara lain Prasasti Siwagraha bertahun 856 Masehi merupakan bukti tertulis utama yang menyebutkan adanya sebuah bangunan besar bernama Siwagraha atau Rumah Siwa. Dikeluarkan pada masa pemerintahan Rakai Pikatan dari dinasti Sanjaya. Prasasti ini menyebutkan perbaikan atau perubahan pada aliran Sungai Opak di dekat candi yang menunjukkan skala besar pembangunan. Lalu ada Prasasti Mantyasih bertahun 907 Masehi. Dikeluarkan pada masa pemerintahan Rakai Watukaura Dyah Balitung. Meskipun tidak menyebutkan Prambanan secara langsung, prasasti ini penting karena menegaskan kekuasaan dinasti Sanjaya pada periode tersebut. Oke, cukup ada data primer mengenai kapan tepatnya Candi Prambanan dibangun, yakni sekitar tahun 850-an Masehi, jika mengacu pada prasasti Siwagraha. Bahkan dalam prasasti nama asli Candi Prambanan adalah Siwagraha atau kuil untuk menyembah Dewa Siwa. Ya, walaupun kita memperhatikan di Candi Prambanan tidak hanya ada candi untuk arca Siwa, tapi juga ada untuk Brahma, Wisnu, dan Nandi, arca seekor lembu tunggangan Dewa Siwa. Tapi porsi Dewa Siwa di candi ini memang luar biasa, di mana selain ukuran candi, kelengkapan di dalam candinya pun berbeda dengan candi dewa lainnya. Jika candi Brahma dan Wisnu hanya berisi satu arca di dalamnya, maka pada candi Siwa terdapat paling tidak 4 arca, yakni arca Siwa, arca Durga Mahisa Suramardini, Dewa Ganesha, dan Dewa Agastya. Ketiga arca lain tadi memang secara kepercayaan masih berhubungan. Jadi apakah Candi Borobudur dan Candi Prambanan dibangun di waktu yang sama? Ternyata jawabannya adalah tidak. Borobudur dibangun oleh dinasti Sailendra yang berkuasa di Jawa Tengah dan menganut agama Buddha Mahayana. Pembangunannya diperkirakan selesai pada abad ke-9 Masehi, pada masa pemerintahan Samaratungga atau anaknya Pramodya-Wardhani, atau dalam rentan waktu antara tahun 780 sampai 840 Masehi, atau sekitar 60 tahun lamanya. Prambanan dibangun 1 dekade kemudian oleh dinasti Sanjaya yang menganut agama Hindu. Pembangunan Prambanan diprakarsai oleh Rakai Pikatan sekitar tahun 850 Masehi. Terpaut hanya sekitar 10 tahun saja kalau berdasar pada data tadi. Toh juga ternyata mereka dibangun dalam wilayah kekuasaan kerajaan yang berbeda. Borobudur oleh Samaratungga dari dinasti Sailendra dan Prambanan oleh Rakai Pikatan dari dinasti Sanjaya. Oke Balakala, itulah pembahasan kita mengenai apakah Candi Borobudur dan Prambanan dibangun di tahun yang sama. Semoga konten ini menambah pengetahuan kamu tentang Candi Borobudur dan Prambanan sesuai data dan hasil penelitian para ahli. Sampai jumpa lagi di konten berikutnya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Bye.